Oke, selamat datang dalam video tutorial framework Code Igniter. Sebelumnya kita perkenalan dulu Code Igniter itu apa ya. Code Igniter adalah sebuah framework PHP yang dibuat berdasarkan desain pattern MVC. MVC itu sendiri adalah singkatan dari Model View Controller. MVC adalah sebuah pendekatan yang ditempuh untuk memisahkan aplikasi menjadi 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. MVC memberikan struktur kepada aplikasi sehingga dapat dicapai dengan fungsi dari code ini sendiri, yaitu code reusability. Oke, kita sekarang mulai ke materi atau tutorial penggunaan fungsi MVC di dalam sebuah program. Oke, pertama kita download dulu Code Igniter 2.2. Kalau sudah di-download tinggal kita ekstrak. Kita tunggu sampai ekstrak selesai, ini sudah selesai, dan kita kopikan ke dalam folder WAM server di dalam folder www. Nah, jangan lupa ketika kita akan melakukan pemanggilan atau running, kita harus mengaktifkan WAM servernya terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa merename folder Code Igniter 2.2 dengan program yang akan kita buat pada kali ini, yaitu kita akan membuat program biodata. Kita memakai huruf kecil saja. Program biodata. Oke. Kita lihat di dalam folder biodata Code Igniter ini terdapat beberapa folder, tapi dalam tutorial kali ini kita hanya akan bekerja pada folder aplikasi. Kita lihat di sini terdapat beberapa folder. Dalam folder application kita hanya akan menggunakan model, view, controller atau yang kita sebut dengan fungsi MVC. Oke, kita buka dalam folder controller ada file welcome.php, dalam model ada index.html, dan dalam view ada welcome message.php beserta index. Oke, untuk menuliskan kode program atau shortcode-nya kita akan bekerja di dalam Notepad++, yaitu pertama kita akan belajar dengan menggunakan fungsi controller terlebih dahulu untuk menampilkan data dari biodata kita sendiri. Oke, klik new dan kita akan mengetikkan shortcode seperti ini. Terlebih dahulu kita akan membuat kelas controller biodata. Extend di sini adalah dia mengacu kepada folder atau fungsi CI controller. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi index. Lalu kita akan membuat HTML-nya untuk ditampilkan di dalam WordPress. Kita akan membuat bagian judulnya
judul biodata saya. Nah, di sini setelah itu kita akan membuat isi dari bagian body. Kita akan mengetikkan isi dari data yang akan kita tampilkan di dalam web browser tersebut dengan echo nama isi biodata kita, br ini adalah untuk fungsi enter agar tidak nyambung kalimatnya. Tanggalnya lahir 12 Desember 1994. Isi BR juga. Alamat Jalan Lengkap Selatan nomor 9 Cilacap. Kita kasih BR juga. Nomor telepon. Nah, kita ketikkan lagi di bawah HTML itu kode PHP-nya. Ini bisa kita untuk bagian support di atas. Nah, setelah ini kita simpan ke dalam folder controller di dalam biodata. Nah, kita kasih nama c_biodata dan kita ganti formatnya di sini menjadi format PHP. Nah, di sini kita sudah mendapatkan controller dari biodata. Kita akan coba manggil, tinggal dikopikan aja fungsinya namanya, dan kita akan mencoba memanggil dengan cara localhost biodata. Oke, sebelumnya kita akan memanggil kalau code igniter kita itu sudah terintegrasi, jadi bisa saja nanti code igniter yang kita ketikkan di dalam folder www itu error. Nah, kita coba lihat di sini. Kita akan melihat welcome code igniter-nya. Nah, ini adalah indikasinya sudah terintegrasi dengan sempurna, tidak ada error. Lalu kita akan memanggil fungsi dari controller biodata dengan cara menambahkan index.php lalu c_biodata. Nah, di sini kita sudah mendapatkan output yaitu biodata saya. Di sini kita mungkin tidak menarik ya, karena tidak ada judul dari outputan yang kita buat ini. Kita bisa menambahkannya di atas dari isinya echo. Karena ini judul, maka kita kasih font yang lebih besar.
ini adalah biodata saya. Lupa seperti itu bagiannya, dan kita kasih spasi. Nah, lalu kita save, lalu kita refresh. Nah, ini lebih menarik ya, soalnya ini lebih rapi dan ada judulnya juga. Oke, itu adalah cara menampilkan output data dengan menggunakan fungsi controller di dalam framework OutIgniter. Oke, selanjutnya kita akan belajar menggunakan fungsi view controller. Sebelumnya kita akan membuat file view biodata dulu. Klik new, kita ketikkan shortcut sebagai berikut. Kita ketikkan head, lalu kita tutup. Kita isikan sama, yaitu biodata saya. Setelah head, kita akan membuat body. Nah, isi dari body ini kita sama dengan yang berada di dalam controller biodata. Kita kopikan saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini adalah fungsi dari view biodata. Kita save di dalam folder view. Kita kasih nama view biodata. Dan jangan lupa format file. Nah, setelah itu kita membuat controller dari view biodata ini dengan cara mengetikkan php. Nah, dalam sini kita harus membuat class controller dari view biodata yang mengextend ke CI controller, karena ini akan disimpan di dalam folder controller. Lalu selanjutnya kita akan memanggil fungsi index. Nah, dalam function index ini kita hanya akan memanggil fungsi view yang telah kita buat tadi. Jadi di sini kita tidak menuliskan shortcut yang terlalu panjang. This log view, nama viewnya view biodata. Kita tutup. Nah, kita simpan dengan nama control view biodata di dalam folder controller tentunya. Dan jangan lupa formatnya adalah PHP. Nah, di sini kita akan coba panggil. Nah, sama saja ya hasilnya, karena kita memanggil data dengan data yang sama di fungsi sebelumnya, yaitu fungsi controller biodata. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat fungsi kombinasi dari fungsi model, view,
dan controller untuk pemanggilan data biodata yang kita buat. Oke, kita klik new lagi, lalu kita ketikkan shortcode. Kita pertama akan membuat fungsi modelnya dulu ya. Kita ketikkan seperti biasa PHP. Kita membuat kelas modelnya dulu, biodataku. Oke, yang mengextend kepada CI model, karena kita akan menyimpan file ini di dalam file model. Lalu var biodata saya, lalu ini adalah biodata saya. Nah, ini adalah semacam kalimat keterangan yang akan kita tampilkan di dalam output web browser. Function, kita membuat function baru yaitu function bio saya. Nah, di dalam function bio saya kita cukup memanggilnya dengan $bio sama dengan $this biodata saya dot. Ini adalah keterangan bahwa kalimat atau data ini ditampilkan atau dimunculkan melalui fungsi model. Lalu kita kembalikan nilainya ke bio, ke fungsi bionya tadi. Lalu kita tutup. Nah, setelah itu kita save, kita copy saja namanya ke dalam folder model, kita paste, dan jangan lupa kita ganti format filenya dengan PHP. Oke, kita save. Nah, setelah ini kita akan membuat fungsi dari view biodataku. Kita new lagi, kita mengetikkan tml, kita akan langsung ke head. Jadi di dalam view ini kita tidak perlu mengetikkan fungsi atau kita tidak perlu membuat nama kelas. Jadi nama kelas itu adalah nama filenya sekalian. Lalu kita kasih judul, kita kasih judul sama seperti tadi, yaitu biodata saya. Lalu kita membuat bagian atau mengisikan bagian dari body yang berisi dengan data, tetapi di dalam view ini kita cukup memanggilkan fungsi yang telah kita buat di dalam model biodataku tadi. Oke, jangan lupa PHP, lalu kita tutup. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi biodata saya. Biodata saya adalah fungsi yang terdapat di dalam class ya, di dalam fungsi model biodataku.
Lalu selanjutnya kita save di dalam folder view, dan kita kasih nama view biodata group. Format filenya adalah php data group. Lalu selanjutnya kita akan membuat controller dari model dan view biodata ini. Klik new, lalu kita ketikkan shortcut sebagai berikut. Nah, di sini kita membuat class baru, yaitu controller biodataku yang mengextend pada CI controller, dan kita memanggil function index lagi. Nah, di sini kita cukup memanggil fungsi dari model dan view yang telah kita buat sebelumnya. Pertama kita akan memanggil fungsi model di slot model. Nama modelnya apa? Kita tulis mbiodataku. Nah, sudah. Lalu kita juga memanggil datanya, data yang berbentuk array. Kita memanggil juga datanya, kita pakai kurung situ, itu biodata saya. This nama modelnya dan biodataku. Kita memanggil fungsi bio saya. Fungsi bio saya ini adalah kita memanggil fungsi yang terdapat di dalam fungsi model biodataku. Nah, bio saya kita panggil di sini. Oke, setelah itu kita akan memanggil fungsi view yang telah kita buat. This dot view, nama viewnya apa? View biodataku. Oke, jangan lupa kita juga memanggil atau menampilkan data, isi dari data. Sudah, lalu kita tutup. Nah, kita save di dalam folder controller. Save biodataku. Nah, filenya adalah berformat PHP. Nah, udah. Kita akan mencoba memanggil ini di dalam web browser. Nah, ini adalah tampilan yang menunjukkan atau keterangan bahwa kalimat ini muncul dari fungsi model yang kita kombinasikan dengan view dan controller. Lalu untuk menampilkan data dari biodata ini, kita bisa menginsertkannya di dalam, nah di sini, di dalam view biodataku. Kita bisa copy dari data sebelumnya. Nah, kita bisa copy dari sini. Jadi kita masukkan di sini. Lalu kita save dan kita refresh web browsernya. Nah, ini adalah tampilan atau outputan dari fungsi MVC yang telah kita buat. Jadi di dalam code igniter kita bisa menggunakan ketiga fungsi ini secara bersamaan dan menghasilkan output yang sama, tapi dengan
shortcut fungsi yang berbeda. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial CodeIgniter dari saya kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam tutorial CodeIgniter selanjutnya di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.